Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Winda. Boleh saya minta waktu Bu Fitri sebentar? Boleh Bu Winda. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu Winda? Saya ingin membicarakan sesuatu Bu. Kayaknya sepertinya masih mengganjal di hati saya. Ya Bu Winda, boleh ceritakan saja Bu Winda, kira-kira ini ceritanya tentang apa? Begini Bu Fit, saya kan di sekolah mengajar mata pelajaran penjas. Nah, biasanya kan di pelajaran penjas itu tidak hanya praktek, tapi juga ada teorinya. Nah, di sini saya merasa bahwasannya jika saya memberi pembelajaran teori, itu motivasi anak-anak sudah menurun. Karena mereka keinginannya selalu praktek. Mungkin karena kalau praktek itu di luar kelas ya Bu ya, jadi mereka merasa bebas. Oke, dari perbincangan yang barusan saya dengar bahwa Ibu adalah guru penjas, yang dimana guru penjas ini harus dua yang selalu dilakukan, yaitu antara teori dan praktik. Namun motivasi siswanya di sini berkurang ya Bu ya, karena ketika teori mereka agak tidak bersemangat lah, motivasinya rendah dibandingkan dengan ketika mereka praktek ya Bu. Seperti itu ya. Iya, iya. Nah di sini Oke, saya Bu. merasa Mungkin Bu, sedikit ya. kecewa. Oh, jadinya kecewa ya Bu ya karena motivasinya rendah. Nah Bu, saya mau tanya nih. Kira-kira sekarang ini, saat ini, motivasi yang dimiliki anak-anak itu jika kita skalakan 1 sampai 10, mereka di mana letaknya? Atau apakah di level 5 kah atau 6 kah? Seperti itu, Bu. Saya rasa motivasinya itu masih level 6 Bu. Di level 6 Bu. Itu bagaimana Bu motivasinya Bu? Kurang merespon seperti itu Bu. Nanti jika kita beri tugas atau kita menjelaskan materi, mereka tidak terlalu fokus dengan apa yang kita sampaikan. Oh, berarti mereka kurang meresponnya. Nah, Bu, dari sekarang ini kan kita lihat tadi kata Ibu bahwa mereka motivasinya ada di level yang 6. Kira-kira kalau mau kita tingkatkan ke level berapa yang ingin Ibu tingkatkan motivasi mereka? Tadi kan kata Ibu kurang fokus ya ketika mereka belajar. Kira-kira mau tingkatkan ke berapa, Bu? Dari angka 6 tadi. Kalau saya tidak meminta banyak Bu Pit, saya hanya ingin anak-anak ini naik dari level 6 itu minimal ke level 7 atau 8 saja, nggak perlu sampai 9 ataupun 10. Maksudnya setidaknya adalah peningkatan dari level 6 tadi. Oke, berarti Ibu menginginkan mereka tidak perlu tinggi-tinggi, dari 6 bisa sedikit naik ke 7 atau ke 8 ya, Bu. Nah, dari level yang ingin Ibu tingkatkan ini, kira-kira apa hal-hal yang bisa Ibu lakukan sehingga motivasi mereka ini meningkat nih dari level 6 meningkat menjadi level 7 atau level 8? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan melakukan yaitu yang pertama, saya akan merubah metode atau cara pembelajaran di kelas. Saya akan mencari referensi-referensi pembelajaran teori yang bisa membangkitkan motivasi mereka, kemudian bisa lebih menyenangkan lagi. Mungkin saya rasa saya akan mencoba misalnya menggunakan proyektor atau infocus. Jadi anak-anak tuh saya ingin kalau misalnya menonton dari video, nah akan lebih menarik karena kan mereka tidak merasa jenuh Bu. Mungkin selama ini mereka hanya
berpikiran kalau belajar teori itu hanya berhadapan dengan buku. Jadi saya akan merubah metode saya mungkin, Bu. Berarti yang dari saya dapatkan barusan bahwa untuk menaikkan level yang ke-7 dan ke-8 ini Ibu akan berusaha mencari metode-metode baru, kemudian mencari referensi buku-buku, kemudian menggunakan proyektor atau enfokus lah yang bisa menggunakan video ya Bu ya, sehingga Iya. nantinya diharapkan pembelajaran ini akan menarik mereka dan menjadi motivasinya lebih naik lagi ya Bu, seperti itu ya. Ya, Nah, itu yang dari saya hal inginkan. tersebut, kapan ini kira-kira mau Ibu lakukan? Rencana saya secepatnya, mungkin setelah kita berdialog ini, berdiskusi ini, saya akan langsung mencari referensi video-video pembelajaran yang menarik agar nantinya bisa langsung saya praktekkan, Bu. Oke, berarti Ibu secepatnya ini berarti dalam waktu secepatnya lah mungkin ya antara besok atau lusa. Ya. Kira-kira ada yang dibutuhkan tidak? Misalnya kadang perencanaan hal dan sebagainya. Mungkin perencanaan itu perlu saya butuhkan karena saya harus berdiskusi dulu dengan teman-teman yang lain, khususnya wali kelas. Terkadang saya takutnya dengan guru yang lain saya memakai fokus, mereka juga pakai gitu kan. Jadi harus berdialog dulu sama mereka, berdiskusi kapan bisa jadwal saya memakai perlengkapan tadi sehingga tidak mengganggu dengan teman yang lain, Bu. Oke, berarti nantinya setelah mau akan dilaksanakan Ibu mencoba diskusi dulu ya sama guru-guru yang lain supaya nanti dalam penggunaan proyektor atau hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu tidak terbentur ya Bu, seperti itu ya. Iya. Nah, kita udah di ujung pembicaraan nih. Kira-kira dari sesi kita yang kali ini, perbincangan kita yang kali ini, apa yang udah Ibu dapatkan dari awal sampai dengan akhir tadi? Nah, yang sudah saya dapatkan bahwasanya itu sebenarnya tidak sulit untuk meningkatkan motivasi murid. Jika kita mau terbuka membicarakannya dengan ibu. Jadi saya muncul ide-ide yang bisa saya lakukan. Kemudian banyak cara yang akan saya berikan untuk memotivasi anak-anak tadi, Bu. Alhamdulillah akhirnya dari perbincangan kita tadi membuahkan hasil. Nah, saya akan menunggu Bu nih hasil dari rencana-rencana Ibu tadi bagaimana ketika di kelas. Setelah itu nanti jika berhasil nanti ceritakan kembali, mungkin akan bisa menjadi motivasi saya juga untuk mengajarkan anak-anak. Iya, Bu. Ya. Terima kasih juga, Bu. Ya, Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Winda. Bu Pit, bagaimana kabarnya hari ini, Pit? Alhamdulillah baik Bu Winda. Bu Winda apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Apa nih ya Bu Pit? Saya mau sedikit bercerita nih sama Ibu Bu. Kira-kira ada waktu nggak ya? Apa Bu? Cerita tentang di sekolah nih Bu. Dimana di sekolah lihat disiplinnya sangat kurang ya, sehingga takutnya nanti pada akhirnya dengan rekan sejawat yang tidak disiplin membuat anak-anak menjadi ikut-ikutan nih, seperti itu Bu. Kemudian apa yang Ibu inginkan agar teman-teman Ibu itu menjadi disiplin? Nah, yang saya inginkan itu sebenarnya sederhana Bu. Jika dulunya misalnya
Maksudnya jika misalnya jadwal pelajaran di jam pelajaran itu masuk jam 7.30, maka masuklah jam 7.30 seperti itu. Jika hanya istirahatnya 15 menit, setelah 15 menit istirahat itu langsung masuk ke kelas. Jadi jangan ada lagi yang bercerita di kantor atau misalnya mengobrol di luar-luar sekolah. Kan kita malu. Berarti situasinya disiplin di sekolah ibu, teman-teman sejawat ibu itu kurang. Nah, seandainya kita buat skala 1 sampai 10, nah mereka tuh berada di mana, Bu Pit? Untuk saat ini saya rasa di skala 5, Bu, karena masih belum ya kesadaran dirinya untuk menjadi teladan nih bagi-bagi murid. Kan kita malu nih Bu, anak-anak terkadang jam 7 dari sekolah nih, karena kan saya tinggal di sekolah. Nah, ternyata jam 7.30 mereka guru-gurunya belum ada datang nih, anak-anaknya nunggu seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, apa yang akan Ibu lakukan ini biar teman-teman itu tidak lagi datangnya tuh siang, tapi minimalnya bebarengan dengan siswa yang datang cepat? Pada awalnya saya ingin nih menjadi suri teladan mereka dengan menjadikan dirilah sebagai guru piketnya seperti itu. Selain itu, saya juga ingin berkolaborasi, artinya bekerja sama dengan kepala sekolah. Jika ada guru yang datang terlambat, kalau sekarang kita bilang kasih sanksi, kayaknya lucu ya guru-guru kasih sanksi, tapi istilahnya adalah teguran dari beliau sehingga ada rasa kesadaran diri mereka itu tumbuh seperti itu. Oke, Bu Pit, berarti Bu Pit ingin menjadi suri teladan agar menjadi contoh kepada teman-teman yang lain agar mereka tuh lebih disiplin lagi. Kemudian berbicara dengan kepala sekolah bagaimana solusinya agar mereka mau berdisiplin. Nah, kemudian selain itu apa yang akan Ibu lakukan ini? Ide-ide apa tuh? Misalnya tadi kan menjadi suri teladan yang seperti apa, Bu Pit? Misalnya dengan saya datang tepat waktu, kemudian saya masuk ke kelas juga tepat waktu, jadi tidak lagi berbicara dengan mereka. Mungkin dengan cara misalnya mereka lagi duduk, Bu, masuk yuk, kita kena masuk nih, dengan saya mencet belnya, terus saya ajak mereka masuk seperti itu. Kemudian ya Berarti berbicara dengan kepala sekolah juga, istilahnya kepala sekolah juga menegur ketika bel itu udah saya bunyikan, kepala sekolah langsung bilang, masuk Bu, seperti itu. Jangan yang kayak udah ini, seperti itu. Jadi Ibu ingin tuh tidak hanya Ibu saja yang memberi teguran kepada teman-teman Ibu, tetapi Ibu ingin juga kepala sekolah tegas memberi ketegasan kepada teman Ibu. Nah, kemudian rencananya nih kapan akan dilaksanakan itu Ibu menjadi suri teladan, memberikan contoh kepada teman-teman? Rencananya Bu, hal ini saya ingin bicarakan dulu dengan kepala sekolah. Setelah nanti sudah ada izin dan kerjasama dengan kepala sekolah, baru saya laksanakan. Insya Allah besok sudah mulai saya usahakan berbicara dengan kepala sekolah. Setelah kepala sekolah sudah mau bekerja sama, nah insya Allah saya lakukan. Mudah-mudahan nanti dengan hal ini nanti bisa menumbuhkan ya kesadaran diri mereka bahwa mereka adalah suri teladan bagi anak-anak, seperti itu Bu. Ya, semoga saja apa usaha yang dilakukan Bu Pit ini berjalan dengan lancar dan akan meningkatkan disiplin teman-temannya. Dan saya akan menunggu kabar baik dari Bu Pit seandainya ataupun berhasil tidaknya apa yang sudah Ibu upayakan untuk meningkatkan rasa disiplin teman-teman Ibu di sekolah. Ibu Winda, saya akan lakukan dulu nih, laksanakan di sekolah. Setelah ini nanti saya akan perbincangkan lagi bersama Ibu. Mungkin selanjutnya ide apa lagi seperti itu Bu ya. Terima kasih Bu Winda. Ya, sama-sama Bu Pit.